Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Saya akan membahas sekaligus memperhatikan cara membuat PowerPoint di Microsoft PowerPoint. Nah, jadi Microsoft PowerPoint ini adalah perangkat lunak komputer pengolah presentasi untuk dokumen maupun sebuah karya dalam bentuk slide. Software ini merupakan keluaran dari Microsoft Corporation bersama dengan paket tulis lainnya. PowerPoint dikerjakan dalam halaman slide tidak seperti Word berupa halaman dan Excel berupa spreadsheet. Tampilan slide dari PowerPoint ini tersedia dengan berbagai desain template di dalamnya yang berguna untuk menampilkan data atau dokumen. Nah, seperti ini tampilan dari Microsoft PowerPoint ini, teman-teman. Di sini ada beberapa tools yang akan kita bahas pada hari ini atau pada video ini. Yang pertama ada fitur Files, ya teman-teman. Jadi Files ini berfungsi sebagai media presentasi multi-slide. PowerPoint mendukung format file seperti PPTX, PPS8, ODP, MHT, HTML, HTM, HTML, dan JPG, teman-teman. File PowerPoint dapat menyimpan presentasi dalam format OpenXML atau PPTX dan Open Document atau UDP yang dapat dibuka di aplikasi presentasi lain seperti Google Docs dan OpenOffice Org Impress. PowerPoint juga dapat menyimpan presentasi sebagai gambar atau JPG individu untuk setiap slide. Kemudian ada fitur Home, ya teman-teman. Fungsi Home di Microsoft PowerPoint berfungsi untuk mengedit kata atau kalimat yang telah dibuat di slide. Menu Home berisi beberapa tools yang berfungsi untuk mengedit teks seperti perubahan huruf, ukuran huruf, tebal, miring, dan warna. Selain itu, menu Home juga berisi alat-alat untuk mengatur paragraf seperti penomoran, indent, dan alignment. Fungsi ini berguna untuk mempermudah proses mengedit teks dalam slide PowerPoint. Kemudian ada fitur atau tools Insert. Nah, fungsi dari Insert di Microsoft PowerPoint berfungsi untuk memasukkan objek atau media ke dalam halaman slide PowerPoint. Di dalam menu disisipkan terdapat beberapa grup, yakni tabel, ilustrasi, tautan, teks, dan klip media. Kemudian ada fitur desain. Fungsi dari desain di Microsoft PowerPoint berfungsi untuk merancang tampilan dari sebuah atau seluruh slide yang dipilih. Dengan kata lain, fitur desain dapat digunakan untuk meningkatkan atau memperindah tampilan dari slide yang dipilih. Kemudian ada tools Transition. Fungsi dari Transition di Microsoft PowerPoint berfungsi untuk memberikan efek animasi pada saat perpindahan dari satu slide ke slide lain. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesan tidak terlalu kaku pada tampilan presentasi. Kemudian ada tools Animation. Nah, fungsi tools Animation di Microsoft Word PowerPoint berfungsi untuk memberikan efek animasi pada teks, gambar, bentuk, tabel, grafik, dan objek lainnya dalam presentasi PowerPoint. Animasi dapat membuat objek menjadi muncul, hilang, atau bergerak, serta mengubah ukuran atau warna objek. Nah, kemudian ada tools Slideshow. Fungsi dari tools Slideshow ini berfungsi untuk menampilkan presentasi dalam bentuk slide-slide, mengatur tampilan slide, dan mengontrol presentasi, seperti mengatur waktu tampilan slide, menambahkan audio atau video pada slide, dan memiliki kontrol presentasi yang lebih mudah. Slideshow pada PowerPoint memberikan tampilan presentasi yang lebih menarik dan dinamis, mempermudah penyampaian informasi, dan memberikan kontrol presentasi yang lebih mudah bagi pembuat presentasi. Kemudian ada fitur Review. Fungsi dari tool Review di Microsoft PowerPoint berfungsi untuk membantu pengguna dalam mengelola dan mengedit presentasi. Fungsi ini berisi beberapa fitur yang berguna untuk membantu pengguna dalam mengedit dan mengoreksi presentasi. Nah, kemudian ada fitur View. Fungsi dari fitur View di Microsoft
PowerPoint berfungsi untuk melihat tampilan slide presentasi yang telah dibuat. Selain itu, view juga memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan lebih lanjut tampilannya jika dirasa tidak sesuai dengan keinginan. Oke teman-teman, kita mulai pada pembuatan PPT-nya teman-teman. Mungkin saya akan mengambil salah satu contoh dari materi apa itu ekonomi lah, terkait dengan ekonomi lah. Oke, kita tulis apa itu ekonomi untuk judul ini ya teman-teman. Nah, mungkin yang pertama biasanya itu ditulis dengan kelompok ya, nama kelompok biasanya teman-teman untuk judul biasanya. Nah, teman-teman bisa tarik ke bawah kalau misalnya kelompoknya ada banyak gitu, tulis kelompok, misal kelompok 1. Nah, pada kelompok pertama ada, kita tulis Ihsan mungkin. Kita menggunakan dulu numbering ya teman-teman. Di situ ada fiturnya di fitur home. Nah, kalian klik numbering. Nah, kemudian otomatis langsung ada di situ teman-teman. Ya, akan teman-teman tulis. Nah, contoh saya ambil contoh Ihsan. Yang kedua Ahmad. Nah, itu mah sesuaiin aja sama kelompoknya teman-teman. Nah, ini juga bisa diedit teman-teman. Kalau misalnya ini kurang menarik menurut teman-teman, teman-teman bisa edit atau bisa ganti font lah. Yang cari aja font yang menurut teman-teman itu cocok atau menurut teman-teman bagus lah. Nah, saya akan ambil font ini nih, sama yang bawahnya juga ambil font yang sama. Bisa warnai nih tulisan yang teman-teman buat atau judul yang teman-teman buat. Nah, kita tinggal blok semua tulisan yang teman-teman buat. Nah, terus tinggal klik ada tools di situ teman-teman, tools mewarnai. Bisa pilih teman-teman. Di situ ada banyak warna yang bisa teman-teman pilih. Yang lebih menarik ya teman-teman, bisa beralih ke fitur desain ya teman-teman. Nah, di situ terdapat banyak template yang bisa teman-teman gunakan, yang cari aja yang menurut teman-teman itu menarik lah. Teman-teman bisa banyak pilihan di sini teman-teman. Saya akan pilih template yang ini. Nah, ini biasanya cukup dulu teman-teman. Nah, kita kembali ke tools
slide ya teman-teman untuk menambahkan slide yang kedua. Teman-teman tinggal klik aja, tinggal pilih. Di situ ada beberapa slide yang menarik yang menurut teman-teman cocok ya buat presentasi yang teman-teman buat, atau sesuai aja sama materi yang teman-teman buat. Di sini saya akan mengambil contoh pengertian ekonomi. Teman-teman tinggal tulis di bawahnya, di bawah atau untuk deskripsinya, deskripsi dari pengertian ekonomi. Contoh tulis, ini saya ambil contoh ekonomi merupakan bla bla gitu, apa aja lah, itu nyesuaiin aja lah sama materi yang teman-teman buat. Nah, ini untuk slide yang kedua, biasanya terdapat pengertian. Biasanya di kalian tinggal tambah lalu slide ya teman-teman untuk slide yang ketiga. Nah, misalnya saya akan mengambil contoh cabang-cabang ilmu ekonomi ini. Teman-teman juga bisa beralih ke transisi ya teman-teman, agar lebih menarik ketika dari slide pertama menuju slide yang kedua. Nah, teman-teman bisa pilih di sini nih, ada beberapa slide yang bisa teman-teman gunakan. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa teman-teman pilih ya. Di situ ada beberapa banyak slide yang bisa teman-teman gunakan. Nah, selanjutnya pada animation ya teman-teman, fitur animation. Nah, teman-teman bisa gunakan pada tulisan teman-teman yang teman-teman buat atau teman-teman tulis di PT ini. Nah, tinggal pindah ke fitur animation teman-teman, biar teman-teman tinggal klik, teks yang teman-teman buat. Nah, seperti itu teman-teman. Terus itu ada beberapa fitur bisa teman-teman gunakan.
sebenarnya simple sih kalau buat PPT, karena di dalam PPT juga udah terdapat beberapa banyak template yang bisa teman-teman gunakan. Simple juga sih. Oke, selanjutnya ke fitur save deh teman-teman. Kalau misalnya udah selesai gitu, teman-teman tinggal klik save. Nah, situ ada save as, teman-teman tinggal tambahin di address ya teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa tambahkan di browser atau di file penyimpanan komputernya teman-teman atau laptop. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya kali ini. Maaf masih terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.